jika hidup kita masih dititipkan masalah, maka kita sedang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Betul? Ustadz, emang sikapnya beda-beda? Beda. Karena pernah sampaikan kalau nggak salah, ada 5 sikap seseorang dalam menyikapi masalah. Ada berapa? 5 sikap seseorang dalam menyikapi masalah. Yang pertama, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Yang ketiga, orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Yang keempat, orang besar sibuknya mengatasi masalah. Ada yang kelima, orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Ada berapa? Bisa diulangi? Liar kan? Hari tadi nanaon kikiaan waya tuh sugante nyambung. Ada berapa sikapnya? 5. Yang pertama orang apa? Orang bodoh, sibuknya mengeluhkan masalah. Kenapa orang yang ngeluh dengan masalah disebut orang bodoh? Dia teh lupa, justru Allah itu sedang mencintainya, merindukannya. Maka Allah titipkan masalah. Berarti kalau kita ngeluh dengan masalah kan orang bodoh. Masa orang gak mau dicintai sama Allah? Betul? Masa orang gak mau dirindukan sama Allah? Bukankah itu puncak yang ingin kita dapatkan, dicintai oleh Allah? Betul? Semua manusia mencintai kita, senang sama kita. Tapi kalau Allah gak senang sama kita, buat apa? Setuju? Semua orang benci sama kita, gak ada masalah, asalkan Allah cinta sama kita. Betul? Bunda, semua orang cinta sama kita, belum tentu kita masuk surga. Dan masuk surganya kita bukan karena orang senang atau tidak sama kita. Orang benci sama kita, belum tentu kita masuk neraka. Dan neraka gak ditentukan oleh bencinya orang ke kita. Surga neraka mah ditentukan sama siapa? Allah. Jadi yang paling penting itu cintanya siapa? Allah. Dan kata Ahilman, ciri dan tanda Allah mencintai seorang hamba apa? Dikasih masalah. Makanya orang bodoh kalau dia ngeluh dengan masalah, padahal dia sedang dicintai oleh siapa? Allah. Ustad, tapi kan manusiawi atau abi teh ngeluh, abi teh gelisah. Manusiawi atau abi teh keheul kan manusiawi. Abi teh kitu teh manusiawi. Ge apa? Ngeluh itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kegelisahan. Betul nggak? Bunda kalau udah ngeluh sekali, biasanya kesannya ngeluh lagi atau tidak? Ngeluh. Makanya ngeluh yang kecil itu akan menjadi awal ngeluh yang besar. Maka rumusnya, barang siapa yang tidak pandai bersyukur dengan yang kecil, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan yang besar. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan mungkin pandai bersyukur dengan yang banyak. Dan ingat, Allah tidak akan memberikan hal yang banyak untukmu sebelum engkau menerima sesuatu yang kecil dalam hidupmu. Makanya izin. Orang itu diujinya dengan ujian yang luar biasa kan? Makin tinggi imannya, ujiannya makin kecil makin besar. Makin bunda beriman, ujiannya makin dikit makin banyak. Kade ulah nyangka mah enak, ustad gak ada masalah, cek saha. Sok Ahilman mau tanya, punya masalah nggak? So tahu ibu-ibu mata. Dan itu masalah kita, suka sibuk dengan urusan orang lain, ya enggak? Nanya jawab sorangan cina ieu teh. Enggak, sok
bunda kan suka merasa bahwa ternyata yang punya masalah teh bukan kita aja gitu kan, yang lain juga ada, ngerasa tenang kita teh. Uce naon ternyata lain orang hungkul loba masalah teh da mana ge loba masalah dengan ngerasa tenang, padahal izin masing-masing orang masalahnya sama atau beda? Kenapa masing-masing orang beda masalahnya? Kemampuannya beda-beda, kelasnya beda-beda, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, betul? Allah tidak akan memberikanmu beban melebihi batas kemampuan. Jadi ulang ngeluh, apalagi ngeluhnya membandingkan sama orang. Nanya meni asa ngeunaheun hidup siga Ceuida mah kumaha gitu nya Ceuida meni asa enakeun hirup teh, cek saha? Belum tentu yang kelihatan baik-baik saja dia teh baik-baik saja, betul? Dan ingat ya bunda, jangan tertipu dengan sosial media. Da sosmed mah tempat pamer, tempat pamor. Ulangi. Sosmed mah tempat pamer, tempat pamor. Jadi yang di sosmed teh pasti anu dipamerkeun jeung anu dipamorkeun, betul nggak? Lamun bunda riweuh ku sosmed na batur, lieur ka urangna. Ada teman kita bikin statusnya di bandara Soekarno Hatta, dalam hati teh saya teman jalan-jalan wae nya, dia mah jalan-jalan terus ya, aku mah nggak pernah jalan-jalan. Itu mah statusnya doang. Si eta mah karena korsi nonton azab di Indosiar, status nate di bandara Soekarno Hatta. Statusna doa depan Ka'bah, wallpaper eta mah. Ulah sok ngarasa usad aku iraha. Soknya punten, ada nggak di antara kita yang suka stres sama status orang lain? Bohong. Aya anu kitu teh. Bukan yang di sini, yang di sana. Ibu-ibu yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda gitu. Sok jujur atau jawab teh. Ada nggak yang stres gara-gara status orang lain? Jujur atuh. Ada atau tidak? Sok, temen kita beli tas baru. Punten. Tas temen kita baru diposting. Ada dua perasaan hatinya. Yang pertama ada orang yang alhamdulillah, dia mahnya rezekinya meni masya Allah. Hiji. Nuka dua, sikapnya beda lagi. Duit di mana? Uang dari mana? Udah asa nggak mungkin atuh. Asa beli wae tas. Mubazir buat apa? Coba Ustaz mau tanya, kebanyakan izin ibu-ibu yang di sini masuk kategori sikap yang pertama atau yang kedua? Tolong jujur. Yang pertama atau yang kedua? Ahilman mah yakin kalau yang sering ngaji sama Ahilman insya Allah yang pertama, insya Allah. Jadi kalau orang lihat nikmat orang lain teh alhamdulillah. Alhamdulillah ngan hate teh nah eta bet bisa urang henteu. Ulah ayeuna mah kalau orang dapat nikmat teh alhamdulillah, mudah-mudahan katularan, betul? Sok atuh udah nggak sedikit bunda mah tetangga dapat nikmat teh mending nggak kuat kalau nggak ngegosip teh, pengen we diomongin teh. Ece itu loh si siapa ibu Agus istrinya Agus nama suaminya Agus. Ibu Agus naon ibu Agus eta anakna keterima kedokteran UI. Wah bener moal mungkin
Nah moal mungkin tetap percaya teh ya. Nah moal mungkin atuh pikirkan si Pak Agus belat bodoh, ibuna teu sakolah, moal mungkin masuk ke dokteran UI tah eta mah hati teh kotor. Tapi lamun kieu jawabanana ece eta anaknya Bu Agus masuk ke dokter UI, meni pinter gitunya, Masya Allah, nyogok gitu kumaha tuh, mual gitu, mual pasti kieu ngajawabna atuh Ustad ece da si Ce Agus mah atuh, Ce Agus kan istrina Agus, da si Ibu Agus mah atuh wajar, Pak Agusna soleh, istrina Bu Agus soleh, budak-budakna saroleh, wajar. Pak Agus mah can azan geus salat. Wah saking solehna Pak Agus mah. Jadi selalu ya, ini penting ya, selalu mencari jawaban, lihat, selalu mencari jawaban untuk punya prasangka baik, betul? Makanya tadi Ahilman update status terbaru, udah lihat belum? Lihat atuh status teh. Saya nulis di status saya begini, kenapa Allah merahasiakan masa depan? Siapin kameranya, siapin Samir. Status TikTok hari Rabu ini berarti ya. Siapin. Asa deg-degan kia di kamera kene. Ulangi ya. Aya orang bacakeun apa hodoi. Oh iya nih. Ya. Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Jawabannya karena Allah menginginkan kita punya prasangka yang baik, berusaha yang baik, dan berdoa yang baik-baik. Oleh karena itu, belajarlah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah selalu tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Status hari Rabu itu ya besok berarti. Jadi kalau bunda nanya nah hanya masa depan itu dirahasiakan ku Allah sengaja biar kita berprasangka apa? Baik, biar kita berusaha yang baik, biar kita berdoa yang baik-baik, betul? Maka bunda ketika melihat apapun, bahkan ketika melihat masalah pun, tataplah sebagai bentuk kebaikan Allah, maka jangan ngeluh. Ada yang kedua, orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Kecil sih, tapi jadi besar. Maka yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam mengatasi masalah apa? Orang beriman tuh punya tenang menghadapi masalah. Bukan gak punya masalah. Catat ya, orang beriman bukan tidak punya masalah, bukan. Orang beriman dikasih masalah. Bahkan kata Nabi, makin tinggi imannya makin besar masalahnya, betul? Makin tinggi imannya makin berat masalahnya. Tapi karena dia punya benteng iman, seberat apapun masalah jadi ringan, karena dia punya iman kepada siapa? Allah. Beda orang yang imannya lemah, masalah kecil jadi besar, masalahnya dikit tapi jadi merasa banyak. Kenapa? Karena imannya yang lemah. Makanya mohon izin bunda sayang, kalau bunda dihimpit dengan persoalan, catat ini, kalau bunda sedang dihimpit dengan persoalan, jangan sibuk mencari solusinya, tapi yang paling penting tingkatkan imannya kepada Allah agar bunda makin kuat menjalani masalah tersebut. Kan kita masuk riweuhnya aya masalah teh, ngomongkan ka dieu, ngomongkan ka ditu, naon? Memang yang diomongin sama kita orang langsung paham, moal. Yang suka sama kita paling sabarnya, kayak moal ayah sabarnya. Yang nggak suka sama kita, yang suka paling bilang sabar, yang nggak suka nyukurin dengan apa yang kita timpa, betul? Wah, kamu mahnya
wajar loba masalah, loba dosa maneh mah jadi gitu. Eta bunda dikitukan kan makin jatuh merenan, betul nggak? Kecuali yang bicara mungkin di atas bunda. Kalau yang seimbang mah kadang-kadang suka genggerekeun ka urang. Ece aku teh mau cerita naon meni asa riweuh itu masalah abi teh. Da maneh mah loba dosa ece eta teh wajar ece. Dikitukan bunda kan jadi tambah liurnya. Dosa naonnya orang teh asa loba gitu. Iya masalah belum selesai ditambah dengan dosa kita kan jadi ngerasa kita tuh jadi parah banget gitu. Makanya gini bunda, ini etikanya ya, ini etikanya. Kan bunda tahu kalau orang dikasih ujian tuh kan dua tujuannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosanya. Dua, Allah sedang meningkatkan derajatnya. Tapi ini berlaku begini kalimatnya. Kalau ke diri sendiri bilangnya aku lagi dikasih ujian, Allah sedang ingatkan saya karena saya banyak dosa. Tapi kalau ke orang lain kalimatnya jangan begitu. Kamu lagi diangkat derajatnya sama Allah. Jangan kebalik. Ari ke diri sendiri lagi diangkat derajat saya ini banyak masalah. Lagi banyak masalah abi teh lagi diangkat derajatnya. Ari ke orang lain loba dosa maneh mah istighfar. Jangan kebalik. Kalau ke orang lagi diangkat derajatnya, kalau ke diri sendiri lagi diingetin karena dosanya, betul? Maka nanti yang ketiga, ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Ada yang keempat, orang besar sibuknya mengatasi masalah. Ada yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Nah Ustadz, apa ya yang bisa menjadikan kita lebih tenang dari masalah kita? Salah satu caranya Allah memerintahkan satu ibadah, yang ibadah ini ya Allah memerintahkan kita ibadah, yang ibadah ini adalah inti sari dari ibadah, namanya doa. Namanya apa? Jadi doa itu mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Apa artinya Ustadz? Doa itu inti sari ibadah. Semua ibadah pasti isinya apa? Doa. Betul apa betul? Semua ibadah ternyata isinya apa? Doa. Sholat isinya apa? Doa. Baca Quran sebelumnya kita baca apa? Doa. Dalam puasa pasti ada doa. Betul? Dalam infak sodakoh pun ada doa. Dalam haji dan umroh pun ada doa. Maka doa itu adalah intisari ibadah. Berarti orang yang jarang berdoa, dalam tanda kutip, berarti dia jarang apa? Ibadah. Orang yang tidak melibatkan doa dalam hidupnya, berarti dia orang yang miskin ibadahnya, kurang ibadahnya. Maka seberapa penting doa itu? Jawabannya penting banget. Jawabannya lebih keras. Seberapa penting doa itu? Penting banget. Kenapa penting banget? Catat. Ada 4 alasan kenapa doa itu sangat penting. Yang pertama, doa itu ibadah yang paling mudah. Betul apa betul? Doa itu tak terikat waktu, tak terikat tempat, tak terikat keadaan. Dimanapun bisa doa. Maka orang yang berdoa berarti dia telah menunaikan ibadah, dan doa adalah ibadah yang paling mudah. Yang kedua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Bunda kalau mau komunikasi dengan Allah, bagaimana caranya? Doa. Maka orang yang sering doa adalah orang yang senantiasa berkomunikasi sama siapa? Allah.
Dan ingat, komunikasi itu penting atau tidak? Bunda di rumah tangga, kalau nggak ada komunikasi pasti ada masalah, setuju? Apalagi rumah tangga, karena ternyata rumah tangga itu 70%-nya ngobrol, 70%-nya komunikasi. Jadi kalau bunda di rumah tangga sudah nggak ketemu komunikasi sama pasangan, biasanya masalah semakin banyak. Artinya apa? Kalau sekarang bunda punya masalah di rumah tangga dan pasangan bunda masih mau diajak ngobrol, betul apa betul? Ayah kan? Ayah tuh suaminya, ayah kan? Ayah. Oh enggak ada, enggak usah atau yang nyari yang nanti. Jadi kalau sekarang bunda ya ada persoalan apapun, ingat, selama masih mau diajak ngobrol berarti masih menginginkan kebaikan. Betul apa betul? Sama, apapun itu. Bunda punya circle pertemanan, punya circle persahabatan. Selama mau ketemu, selama masih mau ngobrol berarti masih ada kebaikan. Setuju? Bunda punya usaha, punya bisnis. Selama usaha bisnis itu misal ada persoalan, tapi bunda masih mau diajak ngobrol dengan persoalan itu, maka insya Allah masih ada kebaikan. Betul apa betul? Maka kalau bunda masih mau berkomunikasi sama Allah, maka doa adalah jawabannya. Alasan yang ketiga, doa itu bisa merubah takdir. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir yang Allah tentukan, kecuali di dalamnya ada doa yang kamu dahulukan. Maka ada yang bertanya, Ustadz, apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Bisa. Tapi lihat, takdir mana dulu? Karena takdir ada dua. Satu ada takdir mubram, dua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang ditentukan yang tidak melibatkan usaha manusia, itu mubram. Contoh, bunda orang tuanya siapa nggak bisa milih, tuh bisa milih. Etama sudah takdir mubram, ditentukan sama siapa? Allah. Bunda mau lahir kapan, bahkan nanti mati kapan, itu nggak bisa milih. Itu takdir apa? Mubram, nggak melibatkan usaha kita. Tapi ada yang namanya takdir mu'allaq. Takdir apa? Takdir yang ditetapkan yang melibatkan usaha manusia. Jodoh, takdir mu'allaq. Maka izin, yang belum punya jodoh ada di sini? Ada? Yang mana orangnya? Ibu-ibu ulah ngacungnya da atuh kumaha. Eta beda masalah Anda eta manya kumaha atuh. Jadi jodoh, pekerjaan, itu takdir apa? Mu'allaq, melibatkan usaha manusia. Makanya yang namanya jodoh harus dicari, harus dinanti. Nggak bisa kemudian kalem we, da jodoh mual ka mana? Jodoh mual ka mana kan kamana-mana gitu kan. Nggak apa-apalah, kalem aja, ente. Membutuhkan usaha kita. Nah, doa bisa merubah takdir. Makanya satu kali ada kisah yang luar biasa, mungkin bunda pernah dengar ceritanya. Satu kali ada seorang perempuan, yang perempuan ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia cerita dan dia mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang pengen hamil, pengen punya anak. Maka perempuan ini kemudian cerita sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong doakan saya. Kalau saya pengen punya apa? Anak. Kata Nabi Musa, sebentar. Sebelum saya doakan kamu punya anak, saya mau bilang dulu sama Allah. Saya mau ngintip takdirnya kamu tuh kira-kira punya anak apa enggak. Maka singkat cerita, Nabi Musa bertemu dengan Allah, kemudian bicara sama Allah dan melihat catatan takdir perempuan ini. Ternyata pas dilihat catatan takdir perempuan ini ternyata tidak akan punya anak.
Maka saat Nabi Musa ketemu lagi sama perempuan ini, bilang sama perempuan ini, wahai fulanah, bersabarlah dirimu, gitu jawabannya. Maksudnya wahai Nabi Musa, bersabarlah dirimu dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dirimu. Nabi Musa nggak bilang kamu nggak akan punya anak, tapi kata Nabi Musa, bersabarlah kamu dengan ketentuan yang Allah pilihkan untuk dirimu. Masya Allah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian perempuan ini datang lagi. Datangnya nggak sendiri, tapi datangnya bersama anak yang usianya udah 4 tahun atau 3 tahun. Dijingjing atau dituntun ya. Anaknya dituntun. Maka anaknya dituntun, kemudian nemuin Nabi Musa. Maka perempuan ini bilang, wahai Nabi Musa, terima kasih. Kata Nabi Musa, terima kasih kenapa? Terima kasih dulu engkau telah mendoakanku agar aku punya anak. Dan alhamdulillah Nabi Musa, sekarang aku sudah punya anak. Nabi Musa kira-kira bingung atau tidak? Kenapa bingungnya? Karena dalam catatan takdir perempuan ini nggak akan punya anak. Kata Nabi Musa, siapa ini anaknya? Kata perempuan ini, ya inilah anak yang dulu aku minta untuk dihadirkan. Berkat doamu aku jadi punya anak. Kata Nabi Musa, jujur li ya. Jujur li. Ini jujur li itu ya. Sejujurnya. Jujur li itu anak-anak besti-besti gitu tuh ya. Jujur li ya. Jujur li ya. Dulu tuh aku nggak doain kamu akan punya anak. Perempuan ini kaget. Hah? Kok bisa? Iya, karena aku mengintip catatan takdirmu, kamu gak akan punya anak. Jadi ini anak siapa? Jadi ini gimana bisa jadi punya anak? Kemudian Nabi Musa nanya, wahai fulana, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa merubah catatan takdir yang Allah tentukan untukmu, sehingga engkau yang awalnya tercatat tidak akan punya anak, tapi ternyata engkau jadi punya. Maka fulana itu menjawab, wahai Nabi Musa, setelah aku pulang darimu, engkau bilang kepadaku bersabar dengan ketentuan Allah. Aku memahami, aku jangan pernah berhenti berdoa. Setiap malam aku doa, setiap malam aku doa. Aku minta sama Allah agar Allah berikan kepadaku seorang anak. Dan ternyata doa-doa yang aku panjatkan itu mungkin yang menjadikan catatan takdirku berubah. Yang awalnya gak akan punya anak jadi punya. Nabi Musa gak sampai situ, penasaran. Maka Nabi Musa ngadu sama Allah, duhai Allah, kenapa engkau, kalau bahasa kita ya, kenapa engkau kan bilangnya dia gak akan punya anak. Saya malu, kata Nabi Musa. Kan gitu kalau curhat gitu tuh. Nabi Musa tuh kan di antara nabi yang kalimullah ya, bisa bicara dengan Allah gitu. Aku malu. Padahal dia tuh nggak akan punya anak, tapi kenapa jadi punya anak? Aku malu. Apa kata Allah? Wahai Musa, sungguh doanya di setiap malam yang merubah catatan takdir yang aku tetapkan, aku berikan kepadanya karena doa yang dia panjatkan setiap malam. Maka mohon maaf Bunda, sekarang apapun yang sudah terjadi dengan Bunda, rubah dengan apa? Doa. Makanya izin, mohon maaf, jangan nanggung kalau punya keinginan, karena kita punya apa? Doa. Maka doa bisa merubah takdir. Tidak ada satu hal yang paling terdepan melebihi takdir kita kecuali apa? Doa. Satu, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Dua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi sama Allah. Tiga, doa itu bisa merubah takdir. Dan yang keempat, doa itu senjata orang beriman.
Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Makanya mohon maaf bunda sayang, kalau kita mengedepankan kemampuan kita sebagai manusia, ada batasnya atau tidak? Ada. Makanya izin mohon maaf, kalau bunda udah ngerasa kok hidup ini tuh beratnya luar biasa, udah nggak ada pundak untuk aku bersandar, udah nggak ada telinga yang bisa mendengarkan curhatanku, bagaimana caranya? Maka doa adalah jawabannya. Betul? Bunda disakiti sama orang, sakit nggak? Di mana sakitnya? Di dia kan sakitnya kan. Bunda, kalau orang nyakitin kita, boleh nggak kita balas? Boleh nggak? Kumaha sih jawaban teh? Kalau orang nyakitin kita, boleh nggak kita balas? Orang nyakitin kita, boleh kita balas? Jawabannya boleh. Boleh nggak? Asalkan balasannya harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Dia nyakitin kita satu, kita balasnya satu. Boleh atau tidak? Yang tidak boleh bunda membalas orang melebihi daripada apa yang dia berikan ke kita. Dan kecenderungan manusia kalau ngebalas sama atau lebih besar? Harga diri atau ustad, harga diri. Maka orang kecenderungan kalau disakiti pasti pengen ngebalas menyakiti, dan balasannya pasti lebih besar. Maka mohon maaf, daripada membalas yang khawatir lebih besar daripada yang dia sakiti ke kita, lebih baik memaafkan. Tapi enak banget ya, dia nyakitin saya, dia mengobrak-abrik perasaan saya, dia ngambil harga diri saya, dia zolimin, dia nyakitin, dia ngomongin, dia merenggut harga diri, dia mengacaukan kehidupan. Enak banget itu orang ustad. Maka gimana caranya? Doain. Karena sebaik-baiknya yang balas siapa? Kalau bunda ngebalas, zolimin balik, berarti bunda tuh nggak percaya Allah sebaik-baiknya yang membalas. Dan ingat, cara Allah membalas bukan nyakitin orang yang nyakitin kita, tapi cara Allah membalas, Allah akan membahagiakan hatimu yang sedang tersakiti. Itu rumusnya. Jadi doanya bukan ya Allah hancurkan orang. Itu mah gak yakin sama Allah. Kan sok itu. Ya Allah, setega itu dia sama saya. Tolong ya Allah, kalau dia pakai mobil tabrakan ya Allah. Bukan. Cara Allah ngebalas boleh jadi bukan balas nyakitin orang yang nyakitin kamu, besti sayang. Jadi bukan ya Allah kapan orang itu hancur ya Allah, aku udah hancur, aku udah sakit. Bukan. Cara Allah ngebalas bukan menghancurkan orang yang nyakitin kamu, tapi cara Allah membalas akan ngebahagiain hati kamu. Makanya nanti kalau kamu ditinggal sama orang sakit kan, aku bisa tuh, dia tuh tega banget ninggalin saya, aku tuh lagi cinta-cintanya banget sama dia, tapi dia tuh malah ninggalin kan sakit. Orang itu mungkin pergi ninggalin kamu, tapi nanti Allah kirimkan orang lain yang bisa membahagiakan kamu. Bunda izin dizolimi sama suami, pernah nggak? Oh nggak, aman berarti. Bunda dizolimi sama suami, ada yang begitu? Ada. Bunda jangan doa ya Allah hancurin suami saya ya Allah, jangan. Izin
izin, suami bunda misalnya suami bunda misalnya diambil sama perempuan lain. Bukan diambil, tapi suami bunda dikasih hati yang lebih lapang sehingga bisa menyimpan perempuan lain di dalam hatinya. Ini ilmu bukan kode, ya mah biar kita ngerti ilmu nak gitu. Kan bunda sok itu, Ustadz dia ngambil suami, bukan ngambil. Suamimu dikasih hati yang lapang sehingga masih ada space bagi perempuan lain. Itu pun kalau dia mau, ya kalau enggak mah orang nuriu atuh coba. Jadi kita dikasih lapang. Nih bunda jangan bilang, Ustadz, oh suami saya ambil, tapi hancurkan hidupnya. Aku percaya rezeki setiap istri beda-beda. Dia jadi orang karena aku istrinya. Dia nikah sama yang lain belum tentu sama dengan aku rezekinya. Nggak boleh gitu. Kan bunda punya asah yang hancur we suami teh. Ulah, apalagi bunda udah punya anak dari suami bunda. Kalau dia hancur rezekinya, kumaha budak bunda, kumaha nafkahna, ulah gitu ngadoakeunana. Ya Allah, jika dia harus pergi meninggal kernaon bunda teh ngerasa bahwa abi mah da aku mahanya rumah tangga ini asa riweuh rumit, apa harus berpisah? Jika berpisah menjadikan kita makin dekat ke Allah, mangga. Kan sok riweuh orang mah ngahiji liur, berpisah liur, hayang naon ari maneh teh atuh. Jadi kumaha tuh Ustad? Coba lebih tenangkan hati. Jadi cara ngebalasnya bukan doain yang sakit juga. Ya Allah, cukuplah engkau ambil kebahagiaanku yang satu, tapi aku percaya engkau sedang nyiapin kebahagiaanku yang lainnya ya Allah. Tuh kan teriakan tersakitnya begitu, beda. Agak dari hati gitu biasanya. Maka nanti bunda lihat, biasanya ya bunda izin, mungkin bunda ngerasa sakit pada bagian satu, nanti Allah bagiain pada bab dua. Misalnya suami bunda mungkin ya nyakitin kita, bunda tuh dibahagiain sama anak-anak gitu. Terus nanti bunda tuh kemudian usaha bisnis bunda jadi maju. Jadi Allah tuh maha baik banget sama kita. Ustadz, tidak semudah itu Ustadz. Yang ada riweuh kabeh abi mah suami bermasalah, anak bermasalah, duit mana ya sakit. Karena ingat ya, kita tidak akan bisa menemukan nikmat yang banyak karena kita terlalu fokus pada masalah yang kecil. Nah, masalah yang satu ini nutupin kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Contoh, bunda, iya naon iya HP naon, sebutkan atuh iya teh iPhone sabaraha 14 Pro Max, hargana teh 25 juta lah. Ku disebutkan wae, lain sombong ieu mah biar bunda teh merasakan, tidak harus memiliki. Iya teh HP naon iPhone. Coba naon sih? A bilang begini, kalau A bilang gini, bunda sayang, teteh sayang, mau nggak HP ini? A nggak mau. Riweuhnya nya kira. Iya mah jujur li aja ya ini mah. Ustadz ngasih, bunda mau nggak HP ini? Mau. Pasti mau kan? Dah wajah-wajah mau semua ini makan. Bunda teh jawab mau, tapi cek akil, bunda boleh ya HP buat bunda, tapi tukeran sama apa sama jempol. Nah teh minta jempol saya, kenapa? Saya bilang nya bunda ada Ahilman mah di rumah teh lagi koleksi jempol manusia gitu. Jadi ku Ahilman ini HP-nya dikasih ke bunda, tapi jempolnya Ahilman kasih.
Kalau begitu syaratnya, bunda mau atau tidak? iPhone loh, Pro Max 14 25 juta harganya. Bunda teh tapi jempolnya kera, mau atau tidak? Pertanyaannya, kenapa tadi sebelum ada syarat jempolnya buat AA, bunda mau? Tapi pas syaratnya jempolnya dikasih ke AA, tapi bunda nggak mau, kenapa? Itu bisa ngetik kan, liar kan. Tapi begini, bunda teh selama ini lupa mensyukuri nikmat jempol. Tapi bunda fokus sama apa yang belum bunda miliki. Betul nggak? Coba, lamun eueuh jempol kabayang, kumaha ieu teh? Tapi bunda nggak pernah mikirin jempol ini hilang. Kenapa nggak pernah mikirin? Karena udah ada di bunda, betul nggak? Pas sekarang AA bilang sini jempolnya, nggak mau, malah bunda sibuk mikirin yang belum bunda punya. Betul apa betul? Dalam hidup sering begitu, mikirin apa yang belum kita punya sampai bikin stres. Tapi bunda nggak pernah bersyukur sama apa yang sudah bunda punya. Betul apa betul? Nu aya, lihat, Allah cabut nikmat sama yang ada karena bunda fokus sama yang tidak ada. Bunda fokus sama yang kecil sampai bunda melupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada bunda. Betul apa betul? Iya apa iya? Oke, suami bunda misal pada bagian yang satu nyakitin bunda. Oke, aku itu terima itu. Aku tuh nggak terima. Nah, nggak terima, dan nggak terjadi. Bunda mau bilang nggak bisa, terima, sudah terjadi, betul nggak? Sama kayak begini, sok lucu orang mah ngumpul sama teman-teman, ainu hitut, dan kadang-kadang mohon maaf, yang kentutnya nggak ada bunyi lebih bau, betul nggak? Non iya gitu kan, set. Oke, ketika itu kentutnya keluar, baunya hadir dalam kehidupan kita kan gitu. Pertanyaan Ahilman begini, sok lucu, kenapa ada orang yang masih suka nyari sahanu hitut? Pertanyaan saya, buat apa nyari orang siapa yang hitut? Memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut baunya hilang gitu? Kan enggak kan? Terus untuk apa kita teh? Menurut Aama ruginya dua. Satu, rugi capek-capek nyari orang siapa yang kentut. Yang kedua jadi fitnah kabatur. Mana hitutnya? Kita teh lagi kumpul sama teman-temannya, lagi ngobrol, jadi kayak bad mood. Coba dituduh hitut nyeri hati kan? Lebih baik dituduh punya hutang daripada dituduh hitut nyeri hati. Tapi bunda sok itu sanu hitut, mana hitutnya? Mana lagi ngumpul jadi bad mood, orang mau dituduh hitut nyeri hati ngumpul dia tuh. Pertanyaan Ahilman, oke, misalnya jujur saya hitut, misalnya, walaupun mual mungkinnya rasanya ya, saya hitut. Pertanyaannya, udah ketahuan yang kentut, saya hitut, memang baunya hilang? Sudah disedot, diterima oleh kita, buat apa? Terus kumaha tua? Udah terima, sudah terjadi. Bagusnya nanti mah kalau lagi kumpul ada yang hitut bau, set, resapi. Nikmat ya Allah, nikmat ya Allah. Kudu gitu. Bunda teh syukur. Satu, syukur apa? Syukur hidungnya masih berfungsi, betul? Kalau nggak bisa bedain baunya mana, palaur corona orang teh. Jadi nanti mah ada yang kentut, ya Allah. Nikmat syukur kalau hidungnya masih berfungsi, betul?
Yang kedua, ngurangin dosa, jangan nuduh orang lain. Set. Tahan. Nggak usah nyari siapa yang kentut, nggak usah. Yang ketiga, jadi jalan dakwah. Syukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Udah. Sama. Halo, ngerti apa enggak ini teh? Ngerti apa enggak? Dalam hidup, Bunda kan taruhlah, hidup teh kan menyakiti hati kita kan. Anggap aja ada part hidup tuh menyakiti kita. Udah terima aja karena udah terjadi. Sisanya jangan fokus sama yang nyakitin, fokus sama yang ngebahagiainnya. Tapi tidak ada yang membahagiakan yang lain. Ada. Cara pandangmu tidak bisa melihat yang membahagiakan karena cara pandangmu fokus sama yang menyakitimu. Makanya ulah didinya masalah satu meni dibawa kemana-mana. Kan sok itu ibu-ibu mah masalah jeung suami 7 tahun lalu diangkat dia ayeuna. Bapak mah gak pernah berubah dari 17 tahun yang lalu. Cek bapak nanti nu mana orang poho deui nu mana masalah. Coba kenapa? Karena perempuan mudah merekam sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Coba rekamnya yang enak-enak aja. Ustadz, aku tuh tidak bahagia karena dulu aku tidak bahagia. Dipikir-pikir, nah atau dipikir-pikir, wahai, kan udah nggak bahagia dulu teh. Kenapa masih menghadirkan yang tidak bahagia untuk hadir sekarang? Bunda jadi nggak ngelihat yang bahagia karena ketutup sama yang tidak bahagia. Betul apa betul? Maka doa senjatanya orang beriman. Ngadoa ke Allah. Kalau udah nggak ada telinga, orang bisa dengerin kita. Kalau udah nggak ada pundak, kita bisa sandar sama dia. Udah doa. 4 alasan kenapa doa sangat penting. 1, doa itu apa? Ibadah yang paling mudah. 2, doa itu apa? Cara kita berkomunikasi sama Allah. 3, doa itu apa? Bisa merubah takdir. Yang keempat, doa itu apa? Senjata orang beriman. Pertanyaannya, Bunda sering berdoa atau enggak? Sering aja, sering banget. Dari doa yang Bunda panjatkan lebih banyak yang dikabul. Kenapa yang ditolak? Yang sudah dibahas hari itu mah tuh. Dari doa yang Bunda panjatkan lebih banyak yang dikabul. Kenapa yang ditolak? Punten, Bunda, kadang ya, punten ya. Kadang kalau kita bandingkan antara doa yang belum Allah kabulkan, rasa-rasanya lebih banyak yang Allah kasih segala sesuatu yang tanpa kita minta sama Allah. Betul nggak? Kalau Bunda bandingkan antara yang Bunda doakan dengan yang tanpa Bunda doakan tapi Allah kasih ke kita, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita doakan. Betul apa betul? Berarti pertanyaannya sekarang begini, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau diberi kesempatan berdoa? Ulangi. Mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Pertanyaannya, Bunda suka nggak doa sama Allah agar dikasih kesempatan berdoa? Bunda lebih banyak minta sama apa yang Bunda pengen daripada Bunda minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan aku untuk selalu berdoa kepadamu. Padahal dikasih kesempatan berdoa itu penting atau tidak? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagus sekali pernyataannya. Aku tidak gelisah dan tidak takut dengan doa yang Allah belum kabulkan. Aku lebih takut, kata Umar, ketika Allah tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Jadi dikasih kesempatan berdoa itu nikmat. Tapi jarang kita minta sama Allah agar dikasih kesempatan untuk apa? Berdoa.
Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal ingat, doa itu perintah dari siapa? Allah. Jadi yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Saat bunda berdoa dikabulkan tidak? Selama bunda berdoa dapat pahala atau tidak? Karena yang minta doa siapa? Allah. Sok dibuka surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 kalau tidak salah, ayat 60. Surat apa? Ghafir atau dalam surat lain disebut Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60. Dalam mushaf lain namanya Ghafir, dalam mushaf lain namanya Al-Mu'min, dua-duanya sama. Surat Ghafir ayat ke-60. Perhatikan bahwa doa itu perintah dari siapa? Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum, dan Allah berfirman kepada kamu sekalian. Apa perintahnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku perkenankan bagimu. Jadi yang minta doa itu siapa? Allah. Yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Yang pengen kita terus berdoa siapa? Allah. Agak panas ya? Kenapa? Dari tadi kunaon ya teh? Karena jamaahnya banyak ya, masya Allah. Ulah banyak-banyak ting jamaah teh atunya betul harurin iya teh berenang gitu. Masya Allah. Terima kasih ya bunda ya. Mudah-mudahan AC Asofia tambah dingin lagi nanti ya. Doakannya PK-na sing ini sing nambah. Infaknya kudu banyak berarti ini mah biar tambah infaknya. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih ya, masya Allah. Sieun ahilman yang belum mandi ini teh atau apa, jadi saya teh ada apa orang ucan mani itu masa asa panas kieu. Bunda juga panas kan? Panas ya, ini masih enak lah ya. Kabayang di neraka gimana enggak? Udah pernah magang di sana belum? Belum kan? Janganlah ya. Lanjut. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku perkenankan. Jadi yang minta berdoa itu siapa? Allah. Berarti sekarang kalau hambanya berdoa Allah senang tidak? Kalau kita doa Allah senang tidak? Senang. Nah pertanyaannya, doa teh naon artina? Doa itu artinya memohon dan meminta. Apa? Memohon dan meminta. Memohon berarti kita berharap sama Allah. Kenapa kita berharap sama Allah? Karena kita nggak mampu mendapatkan apa yang kita mau dengan kemampuan kita. Maka dalam doa kudu memohon. Nggak bisa, ya Allah, nggak bisa. Tiba-tiba, ya Allah, haji itu bisa, nggak bisa begitu, nggak bisa. Siap, ulangi lagi ya, sekali lagi ya, siap-siap ya. Jadi dalam doa nggak bisa, ya Allah, nggak bisa. Dalam doa nggak bisa, ya Allah, Engkau kan maha tahu dong. Ya udah tahu kan, ya udahlah gitu, nggak bisa. Memohon berarti ada unsur menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba nggak mampu, hamba gak bisa, hamba lemah, gitu loh. Hamba tak berdaya, hamba tak punya daya upaya. Itu memohon. Memohon artinya kita melemahkan diri kita kalau kita nggak punya kemampuan. Yang kedua, meminta, menyebutkan apa yang menjadi hajat permintaan kita. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Catat status hari Kamis malam Jumat. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Berarti yang paling penting dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa.
Tapi kalau dikasih, dikabulkan doanya, mau atau enggak? Jadi berubah kia ya teh. Dikabulkan doa dengan dikasih kesempatan berdoa, mana yang paling penting? Dikasih kesempatan berdoa. Kalau ditambah plusnya, dikabulkan doa kita, mau atau tidak? Maka orang yang ingin bukan hanya minta dikabulkan doa, tapi minta dikasih kesempatan berdoa. Dan setelah dikasih kesempatan berdoa, dia pun berharap dikabulkannya doa. Pertanyaannya, gimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Mau kita bahas? Atau kita bahas nanti aja kajian selanjutnya? Nanti apa sekarang? Sampai jam berapa kajian kita? Jam 1, jam 2. Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Hilman ya. Can sarapan, iya tiba belit ya Allah. Kelihatan lapar enggak Hilman? Bu Ana aman, Bu Ana? PY ada? PY ada, bahasa Alhamdulillah. Ama kesukaannya PY. Jadi kalau enggak, bilang aja ini mah, bilang. Jadi kalau Bunda senang pengen nyenengin Ahilman, gampang, buatkan PY terenak sekota Bogor. PY ini Ahilman senangnya PY kacang hijau, kadang PY teri asin juga, kacang, semua jenis PY. Dan kalau bisa digorengnya tuh nggak tebal-tebal, yang tipis-tipis dengan gitu. Jadi ngomongkan PY itu tadi. Tah, nuka dua mas sukanya teh iya kastengel suka. Terus kue iya resep, kue keju eta. Jadi segala resep amah. Jadi apapun yang mau dikasih amah tarima we. Sama yang suka tuh ini transferan. Eta juga resep gitu tah. Ama te iya te ama te neko makan ge bebas ama, yang penting gratis, pokoknya mah dimakan. Ibu kumaha cara ngasih? Oh, nanti kita akan buka pendaftaran di depan. Jadi yang mau nitipin makanan buat Ahilman, yang mau di endorse barangkali, makanya ada, kalau ada usaha apa boleh, mau kena nanti apa kek. Oh, enggak kayak makanan apa yang ya kalau enak gitu, mau enak ya nanti mau ulah gitu enak sok. Mau nak Bunda mau ngasih tapi ulah ngeribukan bisi repot loh. Ama bercanda, jangan dianggap bercanda. Kumaha mau ya Nat? Oh Bunda ahli PY Bunda, sarjana PY dari mana Bunda? Dari Solo. Dari Solo beliau. Enak PY-nya. Ah siap. Bunda PY apa? Ya, PY apa namanya? PY iwa PY. 4 macam rem PY. Bunda sudah punya sertifikasi rem PY-nya. Masya Allah. Bunda ini Masya Allah. Ustadz tunggu ya Bunda ya. Ada lagi yang mau ngasih PY yang lain? Nanti Selasa kajian selanjutnya kita akan ada lomba rem PY seasakina. Gimana caranya PY biar enak? Bukan, jadi kan PY. Tadi sampai mana lupa lagi, udah gara-gara PY jadi. Sampai mana? Oh. Agar doa bisa. Aduh, gara-gara PY jadi lupa segalanya gitu kan. Memang dari PY untuk PY karena PY gitu kan, semua jadi hilang. Ada 5 Bunda atau 6 lah, 7 ada 6 cara dengan izin Allah agar doa kita mudah dikabulkan. Sekarang catat dulu ya keterangannya, nanti kita bahas di episode yang akan datang barangkali ya. Iya berang teuing, udah siang kan, pengen ngebaso kan, nggak salah lapar. Iya temennya udah jadi nggak baso muah.
Baik, 6 cara agar doa kita dengan izin Allah mudah dikabulkan. 1, yakin dalam doa. Tulis ya, yakin dalam doa. Dalam kurung, ulah ditulis dalam kurung, udah tak gitu dalam kurung tak isi si uci dalam kurung kita gitu gitu dalam kurung miriwe ulah gitu dalam kurung. 1 naon sih 1 yakin dalam doa. Dalam kurung surat dalam kurung surat Asy-Syura ayat 26. Kurung tutupan bisi ka mana tulisan teh tutupan gitu. Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura ayat 26. Oke. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Dalam kurung surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat lam yakunil. Surat lam yakunil cenah. Eta teh Al-Bayyinah euceu. Surat lam yakunil. Aduh ya. Al-Bayyinah lam yakunil. Lam yakunil. Emang sok itu orang makan. Al-Ikhlas surat naon? Kulhu. Menilu wiliang pisan eta mah bener eta orang leuwiliang. Surat naon tadi teh? Lam yakun. Al-Bayyinah lam yakunil. Lam yakunil. Sak lucu gitu teh. Bunda tinggal di mana? Ustaz bawa ke Sentul ya. Nu kieu lucu, bagus di rumah disimpan gini lucu. Simpan di harapan yang ucing ngumpul di jatah. Bunda doakan ya, Ahilman kan lagi renovasi rumah di Bogor Baru. Nanti saya mau pindah ke Bogor Baru ya. Tapi belum selesai. Ya memang lagi agak membutuhkan dana ini. Enggak, nanti kalau udah jadi di situ nanti Ahilman undang ke rumah boleh ya? Boleh ya. Nanti kita ngaji di rumah ya. Ustadz di rumah, Bunda di jalan ngumpul. Nyatu kan ya, mau nggak? Biar ngajinya, ya, syarat masuknya rempeye ya nanti masuk. Nanti dikabarin di mana rumahnya, alamatnya ya. Namun deh. tiga cina yuk ngomong wae lam yakun dia jadi podo itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Buktikan dengan amal soleh. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dipercepat belum, diperlambat amek-amekan wae. Al-Baqarah 186. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Surat Al-Baqarah 168 koma cenah gitu koma wae koma iya gara-gara lam yakunil koma panjang matana lilat nulis teh koma kita tah gitu koma teh. Surat Al-Baqarah 172, Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172. Koma deui. Boleh?
titik WA ulah koma. Yang kelima, biar nggak banyak juga yang bunda harus tadaburi gitu, biar di rumahnya nanti dispesifikasikan. Yang kelima, berprasangka baik dengan doa. Keterangannya surat Al-Baqarah 216. Yang keenam, tenang. Al-Baqarah 216. Koma surat An-Nisa ayat 19. Oke. Ayat 19. Kita ulangi ya. 1. Yakin dalam doa. Surat Asy-Syura ayat 26. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Surat Al-Baqarah 186. 4. Tinggalkan yang haram. Surat Al-Baqarah 168. Surat Al-Baqarah 172. Yang kelima, berprasangka baik dengan doa. Surat Al-Baqarah 216. An-Nisa ayat 19. Yang keenam, perhatikan adab dalam berdoa. Oke. 1. Yakin. 2. Ikhlas. 3. Buktikan amal soleh. 5. Tinggalkan yang haram. 4. Tinggalkan yang haram. 5. Prasangka baik. 6. Adab-adab berdoa. Di kajian As-Sakinah selanjutnya kita akan bahas bagaimana adab-adab dalam berdoa. Harus apa dulu, ngapain dulu, bacaannya apa dulu. Nanti kita akan bahas di kajian selanjutnya, Insya Allah. Hari Kamis besok As-Sakinah ada kajian dengan Teh Ninih Mutmainnah di Darul Jannah. Kalau mau kajian sama Ahilman lagi, Ahilman ada di Azikro besok pagi, hari Kamis. Kalau jauh nggak usah ya, yang dekat aja di sini. Ahilman ada di Azikro hari Kamis pagi, judulnya Amalan Agar Dicintai oleh Allah. Ya, kalau mau datang silahkan, kita bisa ketemu lagi. Doakan Ahilman sing panjang umur bunda, sing sehat walafiat terus. Mudah-mudahan bisa terus dakwah, bisa terus menghadirkan kebaikan insya Allah. Baik bunda sekalian, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Ada kebahagiaannya? Ada yang bisa kita amalkan? PR dari Ahilman tolong dibaca tadi ayat-ayat yang tadi, ditadaburi ya. Nanti kajian selanjutnya kita kasih kuis, yang hafal akan dapat hadiah dari Ustadz Hilman ya. Tolong diingetin ya. Berarti Bunda Wita kajian selanjutnya temanya sama, tenangkan hati dengan doa bagian kedua, insya Allah. Baik, sebelum kita tutup dengan doa dan muhasabah seperti biasa, kita akan berinfak bersodakoh. Bunda sayang, terima kasih. Bulan lalu kita sudah santunan yatim, dan semuanya dari Bunda sekalian. Dananya alhamdulillah 100 orang anak yatim yang kita berikan. Masing-masing berapa bunda kemarin? 200.000 untuk uangnya, sisanya goodie bag. Totali pokoknya semua dana dari bunda kita salurkan untuk anak yatim di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah menerima semua donasi dan infak yang bunda berikan. Untuk santunan sekarang, untuk donasi sekarang akan digunakan untuk rumah Quran As-Sakinah, untuk rukonya As-Sakinah, tempat belajar Al-Quran. Mudah-mudahan semua dana yang kita gunakan untuk dakwah As-Sakinah akan kembali kepada bunda yang berinfak pagi hari ini insya Allah. Selama tempat itu dipakai buat belajar Quran, maka selama itu pahalanya akan mengalir kepada kita yang berinfak insya Allah. Silakan siapkan infak terbaik. Semoga yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya, yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya, yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya, yang berinfak Allah ganti dengan balasan terbaiknya. Ya Nabi salam,
alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam salam alaika, salawatullah alaika alaika. Ayo sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam salam alaika. Salawatullah alaika alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam salam alaika. Salawatullah alaika alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu yang kita dapatkan Allah berkahi ilmunya. Semoga ilmu yang Allah titipkan, semoga Allah mampukan kita mengamalkannya. Dan semoga semua yang hadir makin disayang oleh Allah dalam hidupnya. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa ini semakin menguatkan doa kita, Allah kabulkan. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Salam. Duhai Allah yang maha menyelamatkan. Ya Allah, ya Jami. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap. Ya Allah, tataplah kami semua hamba-Mu yang hari ini hadir di masjid ini, ya Allah. Sayangi kami semua, ya Allah. Cintai kami semua, ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami semua Engkau hadirkan karena Engkau cintai dalam hidupnya. Ya Allah, pilihkan kami menjadi hamba-Mu yang Engkau cintai. Jadikan kamu di antara hamba-Mu yang senantiasa Engkau cintai dalam hidupnya, ya Rabb. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, dengarkan doa-doa kami. Dengarkan rintihan permintaan kami. Ya Allah, ya Ghafar. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, banyaknya maksiat kami. Engkau tahu, ya Allah, tidak terhitungnya kesalahan kami. Engkau tahu, ya Allah, aib-aib kami. Engkau tahu, ya Allah, banyaknya dosa kami, besarnya dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika saat ini ada ujian yang menimpa hidup kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau akhirkan pengajian kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami ridha, kami ikhlas jika dengan ujian yang menghimpit kami ini adalah cara Engkau menghapuskan dosa kami. Kami ridha, kami ikhlas, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan langkah kami menuju masjid ini ampunan dosa, ya Allah. Duduknya kami ampunan dosa, ngajinya kami ampunan dosa, tetesan air mata kami ampunan dosa. Ya Allah, jangan Engkau azab kami karena dosa yang kami lakukan, ya Allah. Jangan Engkau siksa kami karena dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau murka dengan kami karena dosa yang kami lakukan. Jangan Engkau masukkan kami ke dalam api neraka karena dosa yang kami lakukan. Ighfir lana dzunubana, ya Allah.
Ya Allah, ampuni hati kami, belum pandai bersyukur, sering mengeluh dengan ketentuan-Mu. Ya Allah, ampuni kami, belum kuat dalam bersabar, sering menyalahkan kehendak-Mu. Ya Allah, ampuni kami yang belum bisa ikhlas dalam beramal, masih ada ria, sombong, ujub, takabur. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji. Entah berapa banyak ya Allah ghibah yang sering kami lakukan. Bunda teteh istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni lisan kami ya Allah. Jangan Engkau hukum lisan kami, karena kami tidak pandai menjaga lisan ini ya Allah. Apalagi dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada ayah ibu kita. Jamaah, kita hadirkan doa untuk orang tua kita. Yang pertama, ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita, bayangkan wajahnya, dekatkan wajahnya, lihat wajah ibu kita. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita. Ya Allah, maafkan jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati ibunya, ada yang pernah menggores luka di hati ibunya, ada yang pernah membuat ibunya menangis karena kelakuannya. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka. Ya Allah, ayah, bapak, hadirkan wajah bapak kita, lihat wajahnya, dekatkan wajahnya ya Allah. Untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah melawan ayah kami, jika pernah membangkang ayah kami. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa membahagiakan ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Rob, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari-hari tuanya. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan lagi kami bersama orang tua kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Keluarga kita, rumah tangga kita, ibu yang sudah berumah tangga, hadirkan wajah pasangannya, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk rumah tangga kami, pasangan kami, sebutkan namanya. Ya Rob, lembutkan hati pasangan kami ya Allah, jaga dimanapun dia berada, bimbinglah hidupnya, berikanlah kepadanya rizki yang halal, rizki yang baik. Ya Allah, ampuni jika rumah tangga kami masih jauh dari-Mu ya Allah. Maafkan kami sering melawan kepada pasangan kami, sering membantah, sering meninggikan suara. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir menjadi istri yang solehah ya Allah. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah.
Yang belum menikah, minta sama Allah, ya Allah, hadirkan untuk kami pasangan yang baik, yang lembut hatinya, yang indah parasnya, yang tanggung jawab dalam perbuatannya. Anak-anak Ibu Teteh, kita doakan anak-anak kita. Hadirkan wajah anak kita, dekatkan wajahnya. Itu anak-anak titipan dari Allah. Kita mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya. Tidak terasa anak kita sudah tumbuh besar. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik, ya Allah. Maafkan kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik. Maafkan kami belum bisa menjadi teladan untuk anak-anak kami. Kami berharap anak kami penghafal Quran, tapi kami jarang baca Quran. Kami berharap anak-anak kami soleh soleha, tapi kami belum jadi orang tua yang soleh dan soleha. Allah, berikan kesempatan untuk kami memperbaiki diri jadi orang tua, ya Allah. Jamaah, sebutkan nama anak-anak kita semua, dekatkan wajahnya. Ya Allah, untuk anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Rasis bin Abaya, Rumaisa Sabi apa? Rayanani Faiza. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, takdirkanlah semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Bimbing hari-harinya, ya Allah. Lindungi dirinya, ya Allah. Santunkan budi pekertinya, perbaiki akhlaknya, indahkan parasnya. Taatkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, saat nanti kami tua, anak kami yang merawat kami. Saat kami nanti sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami. Saat kami nanti wafat, anak kami memandikan jenazah kami. Saat nanti kami wafat, anak kami menjadi imam sholat jenazah kami. Saat kami sendiri di alam kubur, anak kami mendoakan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda Teteh, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, yang sedang berat hidupnya, ayo minta sama Allah. Panggil, ya Allah, ya Allah. Sebutkan semua, ya Allah. Allah senang kepada hambanya yang meminta. Allah senang. Ya Allah, dengarkan curahan hati kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Sampai hari ini Engkau berikan nikmat, terima kasih. Ya Allah, tanamkan cintamu kepada kami, sayangi kami, ridhoi hidup kami, berkahi langkah kami. Ya Allah, jangan tinggalkan kami. Temani kami setiap saat, setiap waktu, ya Allah. Ya Allah, masalah kami besar, tapi kami yakin Engkau lebih besar dari masalah kami. Tolong kami, bantu kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
ni'man nasir. Lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, tolong berikan selalu kepada kami kesempatan untuk berdoa setiap saat, setiap waktu ya Allah. Ya Allah, perkenankan Kau berikan doa-doa yang terbaik untuk kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan lagi kami di surgamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanannya bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin.